berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bu, saudara, sebelum mulai persekutuan doa pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu memberkati kami, Tuhan. Dan biarlah persekutuan doa pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau, Tuhan. Dan firman yang akan disampaikan nanti dapat membuat kami bersama-sama belajar tentang Engkau ya Tuhan. Hanya dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan persekutuan doa pada hari ini. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak dan saudara-saudari yang ada di rumah? Kiranya setiap kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam persekutuan doa secara online ini. Kiranya setiap upaya usaha di dalam kita boleh semakin mendekatkan kepada Tuhan, bisa menguatkan iman kita dan menguatkan imun kita supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan kita setiap saatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh pada malam hari ini kita akan semakin dikuatkan melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 14 sampai 17. Kitab Mazmur pasal 14 sampai 17 yang demikian. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup.
dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, COVID-19 itu sungguh meresahkan ya Bapak Ibu, Mbak, Mas, adik-adik sekalian. COVID itu sungguh meresahkan ya. Mengapa demikian? Karena situasi masa pandemi COVID-19 ini sudah menjauhkan kita dengan orang-orang terdekat. Rasanya itu semakin menjauhkan kita dengan orang-orang terdekat. Kita harus menjaga diri kita sendiri-sendiri demi mereka, dan mendekatkan kita kepada orang-orang yang justru tidak kita kenal. Siapa sajakah itu? Yang pertama, mungkin penjaga toko apotek atau toko obat. Kita mau tidak mau harus ke apotek, beli obat, beli vitamin. Kita semakin mendekatkan diri kepada orang-orang yang justru tidak kita kenal. Atau mungkin penjaga puskesmas. Tidak semua penjaga puskesmas kita kenal. Yang tadinya tidak dekat menjadi dekat. Ataupun petugas vaksin ya, karena ini masa percepatan vaksin, jadi mau tidak mau kita segera mendaftarkan diri. Bahkan tenaga kesehatan pun juga semakin gencar untuk mendaftar setiap orang-orang yang belum mendapat vaksin dan lain sebagainya. Dan kita semakin mendekatkan diri kepada orang-orang yang justru tidak kita kenal. Ketika rasa gundah gulana yang demikian, yang meresahkan ini, bacaan kita justru mengajak kita untuk bersembunyi. Bacaan kita justru mengajak kita untuk bersembunyi. Wah, semakin sendiri lagi ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi bersembunyi kepada siapakah kita? Bersembunyi di manakah kita? Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, di ayat yang 114, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Ungkapan kata engkaulah persembunyianku dan perisaiku itu menunjuk kepada Tuhan. Di masa-masa sulit ini kita justru diajak untuk bersembunyi. Kita diajak bersembunyi kemana? Diajak bersembunyi dengan Tuhan. Kita bersembunyi kepada Tuhan karena aku berharap kepada firman-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Berarti di dalam persembunyian itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam firman-Nya. Ada suatu bentuk di mana kita melakukan sesuatu ketika bersembunyi. Kita melakukan sesuatu ketika kita bersembunyi. Kira-kira aman enggak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Aman enggak kalau kita bersembunyi kepada Tuhan? Ya pasti aman. Ketika kita bersembunyi kepada Tuhan yang menjadi tempat persembunyianku dan perisaiku. Ketika kita mendengar kata perisai, itu adalah suatu senjata yang bisa melindungi kita dari segala bentuk kejahatan.
apalagi perisai kita adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh dengan kekuatan yang sedemikian rupa, Ia yang menjadi perisaiku. Dan ketika kita berlindung kepada Tuhan, pasti ada keamanan. Ada keamanan di dalamnya. Dan ketika kita aman, pasti Tuhan akan memberikan keselamatan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang PHP. Tuhan kita itu PHP, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mendengar kata PHP pasti konotasinya negatifnya. Mungkin biasa mendengar pemberi harapan palsu. Apakah demikian? Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang PHP, pemberi harapan pasti. Pasti selamat, pasti aman, pasti bisa untuk melampaui segala keresahan, kegundahan, kegelisahan yang kita hadapi. Apalagi di masa-masa pandemi ini yang semakin meningkat ketika kita melihat status-status, update data, berita-berita yang ada khususnya di Kabupaten Kendal ini, dan terkhusus lagi di wilayah Boja dan sekitarnya. Kalau melihat data itu rasanya semakin meresahkan. Apalagi jika orang-orang terdekat dari antara kita itu sedang terpapar. Sungguh semakin meresahkan situasi yang sedemikian rupa ini. Ini adalah masa-masa sulit kita. Tetapi kita tidak sendiri. Ya, memang saat ini banyak sekali himbauan-himbauan untuk kita tetap menjaga jarak. Apalagi kita tidak perlu berpergian dolan-dolan, berpergian yang tidak memiliki tujuan yang pasti. Dan kita semakin diajak untuk di rumah saja, lebih banyak untuk di rumah saja. Mungkin bagi kita yang biasa untuk keluar rumah, pasti itu adalah sesuatu hal yang sulit. Apalagi di masa sekarang ini kita harus bergerak, tetap bergerak, tetapi gerak kita ini semakin dibatasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita memang diajak untuk bersembunyi. Diajak untuk bersembunyi kepada Tuhan. Itu artinya kita semakin diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di masa-masa ini kita tidak sendiri. Kita memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya mari, dalam situasi ini jangan justru kita lengah akan keadaan ini, justru menjauhkan kita dengan orang-orang yang terdekat. Mendekatkan orang-orang yang terdekat di antara kita, lingkungan sekitar kita. Paradigma kita semakin dibuka melalui situasi ini. Ternyata memberikan waktu, tenaga, bahkan mendekatkan diri kepada orang-orang di sekitar kita itu tidak hanya sekedar tatap muka, tetapi bisa melalui media sosial yang ada. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sama seperti persekutuan doa kita.
memang persekutuan doa ini belum bisa maksimal untuk kita tatap muka. Akan tetapi dengan media ini kita semakin bisa didekatkan kepada Tuhan. Banyak cara, meskipun ada pembatasan-pembatasan, tetapi kita sebagai umat Allah, sebagai manusia yang diciptakan paling sempurna dari makhluk yang lain, karena kita memiliki akal budi, sehingga mari kita gunakan akal budi itu untuk menghilangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada di sekitar kita. Kita tetap akui keterbatasan dan kelemahan kita, tetapi kita percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kita gunakan segala upaya, usaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberikan semangat apabila ada di sekitar kita yang terpapar, kita berikan semangat, kita berikan yang terbaik. Supaya apa? Ketika kita mengeluarkan semangat, secara tidak langsung kita pun juga terisi oleh hal-hal positif dan bisa kita salurkan kepada orang lain. Dan ketika kita boleh bertatap muka pun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita sedang menyelamatkan orang lain. Apabila tubuh kita merasakan kurang enak badan, ya kita segera bagaimana cara untuk mengobati. Sehingga di masa COVID ini, pandemi COVID-19 ini, itu kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita selama ini kurang menjaga kesehatan. Dengan adanya ini semua, nampaknya kita semakin diingatkan untuk menjaga kesehatan. Yang biasanya makan tidak cuci tangan, rasanya ya ini tangan udah bersih, tidak ada apa-apa, tapi kan tidak tahu kalau ternyata tangan ini setelah pegang benda apapun ternyata itu juga ada kumannya. Nah, kita semakin diajak untuk sering-sering cuci tangan. Ketika berpergian, bawa bekal hand sanitizer, air putih dan lain sebagainya, untuk menjaga diri kita tetap aman. Karena ketika kita mengamankan diri sendiri, ya, fokus kita tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Nah, sehingga kita diajak untuk tidak acuh tak acuh terhadap orang lain. Kita diajak untuk semakin peduli. Hal sederhana mungkin, atau hal sederhana apa yang bisa kita lakukan, itu bisa berdampak untuk orang lain. Dan itu satu hal, ketika kita bersembunyi, kita tidak hanya diam saja. Di dalam persembunyian itu kita sedang menyusun strategi bagaimana cara kita untuk bisa melalui segala sesuatunya. Dan kita semakin diingatkan kembali dalam persembunyian itu kita sedang berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan bahwa Ialah perisai yang mampu melindungi kita semua, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, melindungi jemaat, melindungi gereja sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat kepada Allah. Sehingga mari kita semakin diingatkan, jangan takut. Keresahan ini, masa pandemi ini bagaikan badai, badai yang pasti akan berlalu.
seperti hujan. Hujan yang pasti akan ada waktunya untuk berhenti. Dan akan ada pelangi sehabis hujan. Itu yang kita yakini bersama. Selalu ada segala sesuatu yang indah yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kita, setiap saat. Tidak hanya setiap hari, tetapi setiap saat. Bahkan 1 detik yang akan terjadi kemudian ini, yang akan terjadi ini, itu adalah suatu bagian dari rencana Tuhan. Dan ketika kita bersembunyi, mendekatkan diri kepada firman-Nya, kita sedang mempersiapkan diri. Kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang ada di depan kita. Tuhan yang menopang kita. Apapun situasinya, meskipun dan walaupun kondisinya begitu meresahkan, tetapi kita diajak untuk jangan takut, tetap tenang. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Bersembunyi bukan berarti kita takut, tetapi bersembunyi adalah suatu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari melalui persekutuan doa ini kita diajak untuk menyediakan waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Boleh waktu itu bersamaan dengan keluarga, sehingga dalam persekutuan doa ini ibu bapak dan saudara-saudari bisa bersama dengan keluarga, semakin mendekatkan diri. Jikalau nanti akan ditutup dengan doa dan pujian, setelah selesainya persekutuan doa ini, setiap bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik bisa diajak kembali berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu tidak hanya pada saat persekutuan doa saja, tetapi kiranya itu menjadi bagian hidup, bukan menjadi suatu rutinitas, tetapi suatu kerinduan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam doa kita bisa sambil mendoakan orang-orang yang justru tidak kita kenal juga tidak apa-apa. Karena kepedulian itu tidak memandang siapa yang sedang kita pedulikan. Mau itu punya jabatan ataupun tidak, mau itu kaya miskin, itu sama saja. Kita bisa doakan, apalagi orang-orang yang sedang terpapar. Kita doakan, karena setiap kita diajak. Tugas panggilan kita adalah bersaksi atas penyelamatan Allah. Allah lebih dahulu menyelamatkan setiap kita, sehingga setiap kita mari kita diajak untuk bersaksi melalui situasi dan kondisi sekarang ini. Sehingga tetap semangat, tetap bangun kehidupan bersama, sehingga situasi COVID yang meresahkan ini sudah menjadi sesuatu hal yang ya ini sangat meresahkan, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah perisai kita. Oh ya, kita semakin diingatkan Tuhan itu adalah kekuatanku. Dan kita diajak untuk semakin setia kepada Tuhan. Bukan setia sampai akhir hidupku. Sehingga pada malam hari ini pun pujian dari penutup ibadah persekutuan doa ini akan ditutup dengan suatu pujian sampai akhir hidupku. Dan di sana ada sebuah lirik, suatu lirik
bukan sebuah ya. Bahwa di sana dikatakan dalam satu baitnya itu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dan nanti akan dinyanyikan oleh teman-teman dari Komisi Pemuda Remaja, karena pada saat ini persekutuan doa dilayani oleh pemuda remaja. Terima kasih untuk setiap komisi yang boleh terlibat di dalam pelayanan persekutuan doa. Dan kiranya persekutuan doa ini dan siapapun yang boleh melayani, mari kita boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini, karena kita telah diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan. Dan mari kita melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari saya antarkan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh Engkau mengajak setiap kami untuk bersembunyi di tempat yang tepat, yaitu bersembunyi kepadamu ya Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, karena itu adalah sebagai bagian strategi kami untuk melewati segala sesuatunya, berpegang teguh dan bersandar kepada Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, yang begitu kami rasakan meresahkan, karena begitu banyak yang terpapar. Tetapi kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam setiap upaya usaha pemulihan setiap orang-orang yang terpapar. Bahkan Engkau memulihkan situasi dan kondisi pada saat itu. Kami percaya Tuhan, badai ini pasti akan berlalu, karena kami hanya berserah kepada Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan, sampai akhir hidup kami. Engkau yang memegang otoritas atas hidup kami, Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, khususnya di GKJ Boja ini. Kiranya perlindungan Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan boleh hadir di tengah-tengah kami, serta berkat damai sejahtera. Karena itu Tuhan yang sungguh-sungguh kami perlukan, kami butuhkan untuk kehidupan kami. Karena ketika kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan, kami bisa melaluinya dengan tetap tenang, mengambil keputusan-keputusan dengan bersandar pada ketetapan Tuhan. Curahkan roh hikmat, berkati setiap jemaat, dari jemaat anak-anak, pemuda remaja, warga dewasa, bahkan yang adius usia lanjut, semua dalam kendali Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang dalam masa pemulihan. Bagi setiap mereka yang terpapar Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Engkau berkati setiap keluarga yang boleh merawat, berkati setiap masyarakat yang boleh turut ambil bagian. Engkau Tuhan yang memberkati. Kiranya kami hanya berpegang kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan harapan pasti di dalam kehidupan kami. Keselamatan, kesehatan, semua itu dari Tuhan. Dan ajari kami untuk tetap bersyukur di dalam segala kehidupan kami. Ini Tuhan seruan doa kami. Engkau yang menaungi kami, Engkau yang memelihara kami dan menjagai kami dengan pertolongan kasih Tuhan.
Kami serahkan Tuhan seru doa yang jauh dari kata sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.